sangat dinamis kan gitu ya. Jadi situasinya teman-teman tahu semua bahwa bagaimana pemberitaan-pemberitaan media selama 2022 itu sangat dinamis ya berkaitan dengan minyak goreng. Jadi ini menarik menurut saya sih karena apapun dinamika 2022 ini akan menentukan nanti kinerja industri tahun 2022. Sekaligus kita tidak bisa mengignore bahwa kondisi yang dialami oleh Indonesia 2022 dengan segala dinamikanya itu feeling saya tetap akan mempunyai dampak ya di tahun 2023. Jadi oleh karena itu menurut saya sih timing ya untuk menghadiri ini sangat penting karena kita akan mendapatkan informasi yang banyak ya, yang berkaitan dengan isu-isu domestik yang sebenarnya juga dampaknya secara resiprokal dengan keadaan global. Nah yang kedua keadaan global juga sangat dinamis menurut saya tahun 2022 ya. Coincidentally kan karena ada berbagai masalah cukup signifikan di dunia internasional, apakah itu perang, apakah itu yang kemudian berdampak pada gangguan di global supply chain, dampaknya kepada termasuk kepada vegetable oil dan palm oil, itu juga menurut saya akan menarik ya, karena nanti para pembicara dari internasional pasti akan menyoroti situasi kondisi dinamika 2022 yang bagaimana kemudian kita akan memprediksi, memberikan forecast 2023 tidak saja terhadap global vegetable oil tapi juga termasuk palm oil Indonesia. Jadi ini menurut saya akan menarik ya, dan kita tahu pembicara-pembicara dari dunia internasional sudah confirm akan hadir. Nah yang ketiga yang juga penting adalah ini kita tahu makin mendekati akhir tahun, paling tidak dalam beberapa bulan ini isu semacam kita dibayang-bayangi gitu ya dengan 2023 yang katanya akan terjadi resesi dunia. Jadi apakah itu betul apa tidak, seberapa jauh dampaknya terhadap Indonesia dan terhadap industri sawit seperti apa ya, menurut saya sih juga perlu kita lihat nanti berbagai perspektif dari berbagai pembicara ya. Juga termasuk sebenarnya kita nanti akan banyak mendapatkan informasi mengenai update kebijakan ya, kebijakan dari dalam negeri karena beberapa menteri yang memang berkaitan dengan palm oil industri insya Allah akan hadir, dan pasti itu ada refleksi bahwa Indonesia ini ke depan seperti apa kebijakannya setelah kita mengalami dinamika yang cukup cukup signifikan kemarin di tahun 2022. Jadi nah ini ke depan seperti apa? Karena tetap bahwa kita perlu mengantisipasi ini semua ya, dari sisi dampak global, dari sisi kebijakan domestik, semua kita harus antisipasi supaya industri kelapa sawit Indonesia tetap bisa berkinerja dengan baik di tahun 2023 meskipun dengan berbagai tadi faktor yang akan membuat industri ini tidak bullish kan gitu ya kalau menurut beberapa prediksi. Tapi mudah-mudahan kita perlu antisipasi sehingga kita bisa nanti mempersiapkan 2023 dengan lebih baik. Saya pikir sementara begitu pembukaan, dan mengenai conference-nya mungkin nanti Bu Mona akan menyampaikan secara lebih detail apa yang penting untuk disampaikan kepada teman-teman media. Sementara begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan media yang hadir secara online yang telah meluangkan waktu di acara siaran pers penyelenggaraan IPOC 2022. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan jurnalis yang selama ini telah memberikan support kepada GAPKI dan juga IPOC khususnya melalui pemberitaan industri sawit sehingga masyarakat terupdate atas perkembangan industri sawit Indonesia. Tentunya seperti yang dijelaskan dengan Pak Ketua Umum GAPKI tadi, dinamika di tahun 2022 itu cukup menarik ya, maksudnya pasang surutnya dan juga tantangan juga buat para pengusaha kelapa sawit, termasuk saya sendiri, bagaimana menghadapi tantangan tahun 2022 dan juga apalagi nanti kita menghadapi tahun 2023 terkait resesi yang akan kita hadapi ke depannya. Nah tentunya ini akan kita bahas juga terkait hal-hal tersebut di atas dalam penyelenggaraan acara tahunan yang rutin setiap tahun yang kita selenggarakan, yang mana tahun ini dengan bangga saya umumkan akan diadakan secara offline. Nah, mohon maaf saya menyelenggarakan untuk press conference ini secara virtual ya untuk mengantisipasi supaya kita dapat mempersiapkan lebih baik di dalam acara yang kita tunggu-tunggu ini di Bali nanti. Jadi IPOC ini adalah yang ke-18 dan akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 4 November, di mana seperti biasanya tanggal 2 itu adalah acara golf dan tanggal 3 dan 4 acara seminarnya. Diselenggarakannya seperti biasa masih di Westin di Bali, Nusa Dua, yang mana temanya adalah New Landscape in World Vegetable Oil, Opportunity and Challenges for Palm Oil Industry. Jadi tentunya teman-teman jurnalis sudah mengetahui bahwa minyak sawit itu adalah minyak nabati yang paling penting. Terutama dia menyediakan lebih dari 30% dari pasokan minyak nabati dunia. Permintaan minyak sawit untuk pangan dunia dan juga untuk biofuel terus meningkat setiap tahunnya. Nah, Indonesia adalah merupakan penghasil sawit terbesar di mana dia memainkan peranan yang sangat signifikan di dalam pasar global. Dan juga berdasarkan data Oilworld pada tahun 2021, Indonesia itu menyuplai lebih dari 29,7 juta ton minyak sawit ke pasar global, yang mana itu setara 55% dari total permintaan minyak sawit global, yaitu 53,5 juta ton. Dalam situasi geopolitik dunia yang dinamis ini, seperti adanya dampak daripada perang Rusia dan Ukraina, pasokan minyak nabati dan minyak dunia juga terganggu tentunya, terutama karena kedua negara tersebut adalah merupakan penghasil minyak bunga matahari dunia terbesar yang menyuplai lebih dari 60% pasokan minyak bunga matahari di pasar global. Nah, dengan adanya terganggunya pasokan minyak bunga matahari di pasar global, ini menjadikan minyak sawit memiliki peluang yang besar untuk mengisinya. Sehingga pasokan minyak bumi dari Rusia yang berkurang memberikan peluang yang besar untuk biodiesel dari minyak sawit untuk mengisi kekurangan di pasar global. Nah, dengan ini tentunya dari dunia industri itu tentunya sangat terpengaruh oleh setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kita dapat melihat dengan kebijakan larangan ekspor sementara memberikan dampak efek domino yang begitu luas di industri sawit Indonesia, sehingga sangat penting pemahaman dan kebijakan-kebijakan baru akan membantu di dalam menentukan strategi bisnis perusahaan ke depan. Jadi insight peluang pasar minyak sawit dunia di beberapa negara tujuan ekspor, supply dan demand minyak sawit nabati dunia, dan juga tren pasar global dan proyeksi harga minyak sawit untuk tahun berikutnya, yang mana ini akan dibahas di dalam IPOC 2022 yang ke-18. Pada tahun 2022 ini di IPOC yang akan memberikan keynote speech itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Bapak Erlangga, yang sekaligus membuka acara IPOC secara resmi. Sudah confirm ya Bapak Erlangga untuk hadir di dalam acara IPOC. Kami juga secara khusus akan menghadirkan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan juga Menteri BUMN di dalam memberikan special address terkait kebijakan dan strategi pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia. Sudah menjadi tradisi juga bahwasanya setiap tahun di dalam acara IPOC kita menghadirkan pembicara-pembicara internasional yang sangat menarik
karena mereka adalah pembicara ahli minyak nabati senior dunia seperti halnya Pak Dora Mistry, James Fry, dan Thomas Milky. Selain itu juga di dalam acara IPOC juga merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh pelaku kelapa sawit juga, di mana akan hadir para pemilik kelapa sawit, kemudian CEO dan para eksekutif dan juga para pengambil kebijakan baik tingkat nasional maupun internasional yang akan bersama-sama membahas isu-isu strategis di seputar industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir. Jadi IPOC itu merupakan media bagi para pelaku usaha di dalam memperluaskan jaringan usahanya baik melalui program sponsorship maupun jaringan komunikasi virtual yang disediakan oleh panitia. Insya Allah target daripada peserta saya targetkan di atas 1.000 peserta. Dan saat ini yang terdaftar 20 negara. Memang kalau dibandingkan tahun sebelumnya itu 30 negara, tahun ini baru 20 negara yang terdaftar. Mudah-mudahan nanti pada saat bulan depan pas sebelum acara akan bertambah lagi jumlah negara yang akan hadir di dalam acara IPOC. Insya Allah acara IPOC ini dapat berlangsung lancar sesuai dengan harapan kita, dan juga teman-teman jurnalis ditunggu kedatangannya di Bali, dan sampai ketemu di Bali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Edi ada yang mau ditambahkan sebelum kita ke sesi Q&A. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum dan Bu Mona selaku Ketua IPOC, bahwa memang untuk IPOC tahun ini harusnya memang membuat harusnya rekan-rekan jurnalis juga penasaran kira-kira seperti apa sih industri sawit ke depan ini, terutamanya di tahun 2023. Nah ini makanya harus hadir, kan ini luar biasa nanti karena situasi dunia yang tidak menentu, ya, seperti kita membaca berita bahwa World Bank sudah sampaikan bahwa akan ada krisis di 2023. Nah ini bagaimana dampak terhadap minyak nabati dunia, juga terhadap minyak sawit Indonesia. Nah ini saya rasa itu yang pembeda antara IPOC tahun ini dan tahun sebelumnya. Saya rasa itu Pak Topan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko, Bu Mona, dan Pak Edi atas paparannya. Kita masuk ke sesi pertama Q&A. Sudah ada 4 penanya dengan 5 pertanyaan ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama akan saya bacakan sesuai dengan urutan. Jadi first in first out ya ini ya. Jadi yang pertanyaannya datang dulu, saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain silakan pertanyaannya bisa dikirim melalui kolom chat atau juga bisa langsung japri ke WA saya atau ke WA tim komunikasi IPOC, bisa ke Mas Wawan dan teman-teman yang lain. Pertanyaan pertama dari Mbak Eko Listiorini Bloomberg. Wah ini langganan untuk hadir di IPOC ini. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi di Bali, Mbak Eko. Pertanyaan pertama, kira-kira tema apa yang paling banyak dibahas nanti oleh peserta di IPOC? Kemudian yang kedua, tadi Bu Mona menyebut Menteri BUMN juga akan bicara dalam acara IPOC, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Menteri BUMN nanti? Itu pertanyaan pertama, Pak Joko dan Bu Mona bisa dicatat dulu. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Andi Setiawan dari kabarbisnis.com. Ini lebih ke industri ya ini ya, tidak terkait dengan IPOC, tapi nanti Bu Mona atau Pak Edi juga bisa menambahkan. Pak Joko nanti bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana prospek harga minyak sawit tahun 2023? Apakah siklus harga komoditas tinggi masih akan terjadi di pasar minyak nabati global? Seperti itu Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Herlina dari Sawit Plus, majalah Sawit Plus. IPOC 2002 akan memiliki pembeda dari tahun sebelumnya. Apalagi tahun ini sempat diwarnai dengan dinamika harga minyak sawit di dalam negeri yang turun dan saat ini belum sepenuhnya pulih kembali. Nah, strategi apa yang bisa dilakukan atau diupayakan oleh pelaku usaha agar harga minyak sawit di dalam negeri bisa kembali normal seperti juga dengan harga minyak sawit di pasar internasional. Terus kemudian kedua pertanyaan masih sama dari Bu Herlina.
apa agenda yang spesial yang akan mendorong peserta mau hadir di Bali, Bu, pada IPOK 2022? Ini Bu Mona yang bisa jawab. Kemudian pertanyaan ketiga dari Mas Koyum Amri ya, dari Mas Koyum Amri. Kenapa IPOK tahun ini lebih banyak fokus pada dampak konflik Ukraina dan Rusia kepada perdagangan minyak nabati global? Itu Bu pertanyaan dari 3 penanya ya. Kami persilakan Pak Joko, Bu Mona, dan Pak Edi. Terima kasih. Yang mana Bu? Yang nomor 2. Oh, yang bentar. Yang tentang apa yang spesial dari IPOK 2022 yang akan mendorong peserta ya, terutama dari luar negeri untuk akan hadir di Bali nanti, Bu. Itu. Terus kemudian kalau yang pertama tadi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha untuk kembali mengantisipasi dampak penurunan harga minyak sawit seperti yang pernah terjadi di semester pertama tahun ini. Apa yang bisa dilakukan, dan sampai saat ini harga minyak sawit juga belum sepenuhnya normal. Ini persilakan Pak Joko. Ya, terima kasih. Jadi tadi dari Eko yang pertama, temanya sebenarnya sih overall kan kita akan mendiskusikan mengenai forecast tahun 2023. Nah, cuman kan forecast 2023 itu nanti akan, menurut saya sih, dugaan saya akan banyak diwarnai dengan informasi yang berkaitan dengan apa yang terjadi di 2022. Jadi baik tadi saya sebutkan bahwa secara domestik, menurut saya sih informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan domestik yang kemarin sangat dinamis itu akan menjadi pembahasan. Sebaliknya juga dari sisi global yang sedikit banyak ada dampak dari global supply chain shock itu kan juga punya pengaruh. Itu juga nanti akan menjadi topik yang kira-kira dampaknya terhadap kebijakan domestik ke depan seperti apa. Jadi saya pikir itu yang mungkin nanti akan dibahas, yang akan beda dengan sebelumnya. Di samping juga tentu forecaster top dunia pasti akan memberikan perspektif yang menarik. Kemudian tadi ada juga pertanyaan Pak Erik. Nah, Pak Erik itu kan memang kalau kita lihat kemarin dalam negeri kan juga sekarang PTPN itu mulai ingin ikut berkontribusi lebih besar terhadap perkembangan atau pengembangan industri sawit. Jadi kan ya Pak Erik juga akan berikan perspektif dari sisi BUMN ya. BUMN juga saya lihat tahun ini juga cukup dinamis dengan beberapa corporate action. Saya pikir Anda juga tahu itu, dan itu juga akan membawa dampak nanti kira-kira mewarnai pengembangan industri sawit Indonesia ke depan seperti apa, di mana BUMN sudah ingin kembali menjadi pemain yang berjaya seperti pada dekade-dekade sebelumnya. Kemudian tadi yang kedua, apa yang menarik untuk hadir? Sebenarnya sih kalau mau jujur, yang paling menarik kenapa harus hadir karena di Bali itu kan gitu ya. Di Bali itu kan tempat yang selalu menarik untuk dihadiri. Jadi di samping tadi berbagai topik informasi yang ingin kita harapkan, ya tentu Bali adalah punya daya tarik yang selalu tidak pernah membosankan ya. Terus tadi yang ketiga, Mbak Erlina, strategi apa supaya harga normal? Jadi ini kan ada gini, kalau strateginya pelaku usaha menghadapi berbagai situasi itu ya cuma satu rumusnya, kita mesti bertahan, survive kan gitu. Bagaimana kita bertahan, bagaimana survive di situasi yang event sangat tidak menguntungkan sekalipun gitu ya. Dan itu memang bukan saja kita alami tahun ini, tahun-tahun sebelumnya juga kita pernah mengalami. Nah, persoalannya kan tadi pertanyaannya bagaimana supaya harga normal. Harga normal itu kan sebenarnya juga tidak bisa sepenuhnya kita bikin. Jadi selalu ada kaitan antara
domestik dengan di pasar internasional. Kejadian kemarin memang agak sedikit berbeda ya. Nah itu nanti akan kita juga akan menjadi pokok bahasan karena sebenarnya kan dampak dari beberapa kebijakan yang kemudian terjadi disparitas harga kan gitu ya antara di domestik dengan di pasar global. Jadi, nah ini yang kalau kita amati hingga sekarang ya sudah lumayan bagus lah ya recovery prosesnya. Jadi di dalam negeri juga stoknya sudah mengarah ke normal. Nah harganya kan sebenarnya juga mendekati normal sesuai dengan kan harus dibandingkan antara posisi stok dengan harga. Nah bahwa kemudian kok harganya belum tinggi. Nah karena memang mau tidak mau juga ada pengaruh dari pasar global, harga di internasional yang dimana sekarang harga di internasional trennya juga mulai turun. Lagi-lagi ada faktor yang memang tidak single faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi kemudian harga di internasional itu juga selalu fluktuatif. Jadi sekali lagi ya kita dalam situasi apapun pelaku usaha akan berusaha untuk beradaptasi gitu ya, supaya tetap bisa survive bahkan tetap bisa melewati berbagai hambatan atau berbagai tantangan. Terakhir sebenarnya sih Mas Koyum ya, dampak Ukraine itu hanya salah satu aja karena kan apapun ya dampak perang Ukraine itu dirasakan. Yang jelas bahwa ada gangguan di dalam global supply chain ya, termasuk juga berkaitan dengan palm oil. Kemarin kita rasakan itu juga misalnya dalam hal logistik. Sekarang kita rasakan misalnya dalam hal industri pupuk yang mau nggak mau juga berpengaruh berdampak kepada sawit ya. Itu contoh aja bahwa sekarang itu untuk mendapatkan pupuk juga tidak mudah. Katanya karena memang karena perang Ukraine sama Rusia, jadi bahan bakunya terhambat, logistiknya terhambat. Itu contoh aja. Jadi itu bukan yang satu-satunya dibahas, tapi salah satu yang nanti akan dibahas saya yakin oleh beberapa pembicara karena apapun nanti akan mempengaruhi kepada industri sawit. Demikian. Terima kasih. Silakan Bu Mona. Mungkin udah cukup jelas tadi dari Pak Joko. Tambahan sedikit terkait apa yang menjadi pembeda. Memang Bali ini kan kota yang sangat menarik yang ditunggu-tunggu para pelaku usaha dan teman-teman semua juga termasuk kita juga. Jadi selain masalah domestik yang di tahun 2022 itu kan juga membuat hal yang cukup menarik jadinya di IPOC karena peserta-peserta luar negeri juga ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam domestik kita ini, yang dimana terjadi pembatasan larangan ekspor sehingga akhirnya untuk mengembalikan harga menjadi normal ini agak lumayan cukup tough dan panjang untuk bisa kembali normal. Nah strategi-strategi yang dilakukan kita tuh apa untuk bisa kembali ke normal ya, memang iya tadi seperti yang Pak Joko katakan bahwa kita memang harus survive seperti halnya para pelaku usaha, bagaimana caranya bisa kita melakukan para pelaku pembeli kita ini bisa ekspor, kita membukakan pasar-pasar ekspor baru ataupun sehingga bisa melakukan ekspor lebih banyak lagi sehingga harga bisa kembali normal. Tapi kan faktor daripada harga itu kan bukan hanya itu saja, ada juga terkait daripada masalah internasional, kemudian masalah resesi, banyak faktor yang mempengaruhi harga daripada kelapa sawit itu sendiri. Makanya itu akan menjadi menarik dan akan dibahas di dalam pertemuan IPOC nanti. Nah itu aja sih mungkin tambahan dari saya, dan juga tambahan satu lagi, pertemuan fisik. Kita ini mungkin sudah lama sekali tidak bertemu dengan para pelaku usaha, baik itu supplier kita maupun teman-teman pedagang-pedagang CPO yang mana kita bisa saling update apa yang terjadi, bagaimana mereka menjual, bagaimana mereka melakukan perdagangannya di setiap
sesi ini, dalam pertemuan-pertemuan ini akan menjadi menarik di IPOK khususnya, karena semua teman-teman ingin terupdate khususnya, apalagi sebenarnya secara menyeluruh tuh yang terjadi apa sih di dalam perdagangan kelapa sawit ini. Jadi ini menjadi lebih menarik tahun ini, makanya beda dengan tahun 2019, karena tahun 2022 ini benar-benar ditunggu-tunggu lah bagaimana kita bisa bertemu dengan teman-teman sawit kita. Itu aja saya rasa tambahan. Mungkin Pak Edi mau tambahin? Baik, saya menambahkan saja. Jadi tadi kan ada pertanyaan apakah harga itu bisa kembali tinggi seperti di awal tahun. Nah, justru IPOK inilah nanti perlu hadir untuk mengetahui dari para pembicara nanti apakah akan kembali seperti itu atau tidak. Karena memang harga minyak sawit itu kan tidak berdiri sendiri. Mereka saling tergantung, artinya dipengaruhi juga oleh harga minyak nabati yang lain, kan begitu. Nah, kondisi tadi yang disampaikan bahwa ada perang Rusia Ukraina ini kan juga mempengaruhi supply, kan begitu, ke minyak nabati yaitu bunga matahari. Nah, ini juga makanya perlu hadir. Pentingnya IPOK ini adalah salah satunya mengetahui bagaimana sih situasi dengan kondisi yang perang belum selesai, kemudian situasi yang disampaikan oleh World Bank juga bahwa akan terjadi krisis. Nah, apakah akan kembali harga tinggi lagi? Nah, ini nanti akan dijawab di pertemuan IPOK tanggal 3 dan 4. Saya rasa itu Pak Topan, terima kasih. Terima kasih. Saya langsung masuk ke sesi kedua. Ada 4 pertanyaan yang sudah masuk. Ada malah 5 pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan satu persatu. Yang pertama dari Mas Aditya dari Harian Kompas. Di tengah dinamika tingkat global yang juga berpengaruh pada domestik, apakah sawit berkelanjutan untuk jangka panjang juga akan menjadi salah satu bahasan di dalam Indonesian Palm Oil Conference 2022? Terima kasih. Dari Mas Aditya Harian Kompas ya Bu. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Indra, Harian Bisnis Indonesia. Pada Agustus, ekspor CPO meningkat drastis. Apakah kondisi ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah sudah kondusif untuk ekspor CPO dan produk turunannya? Jika masih ada hambatan, apa hambatannya baik dari sisi kebijakan domestik atau global? Bagaimana tanggapan Bapak Joko terkait dengan masih adanya harga tandan buah segar petani yang masih di bawah Rp2.000. Ya, itu Pak. Jadi nggak langsung ke IPOK tapi tetap membahas tentang sawit ini Pak. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Mas Atep Yulianto dari Info Sawit. Apakah goals yang hendak dicapai dari penyelenggaraan IPOK tahun ini, apalagi dengan adanya prediksi akan terjadi resesi global? Kemudian keempat dari Mas Gora Kunjana, bagaimana strategi GAPKI untuk bisa bagaimana strategi GAPKI agar minyak sawit dari Indonesia bisa menggantikan pasokan minyak nabati yang terganggu karena perang antara Ukraina dan Rusia. Ini juga lebih terkait dengan pasar vegetable oil global. Kemudian terakhir yang kelima dari Mas Iwan Purwantono atau Mas Ipe dari inilah.com. Apakah sepanjang penyelenggaraan IPOK pernah mencatat nilai transaksi perdagangan yang terjadi selama kegiatan IPOK? Kemudian apakah ada sesi khusus yang mengulas prediksi harga CPO dunia yang kemungkinan akan turun tahun depan karena dampak dari resesi ekonomi global? Seperti itu. Itu aja Pak pertanyaannya. Nah terakhir ada satu lagi sekalian. Jadi ada 6 ini dari Mbak Bernadette dari Reuters. Kalau melihat agenda IPOK tahun ini sepertinya pembahasannya lebih berat ke pemanfaatan minyak sawit untuk pangan. Sementara tahun-tahun sebelumnya sepertinya tema energi yang lebih jadi sorotan. Apa yang menjadi pertimbangan dan bagaimana tanggapan Pak Joko, Bu Mona, dan Pak Edi terkait dengan hal ini? Kami persilakan Pak Joko, Bu Mona, dan Pak Edi untuk menjawab 6 pertanyaan tadi.
Ya, terima kasih Mas Aditya. Jadi apakah sawit berkelanjutan akan dibahas? Jadi sebenarnya sih secara spesifik sih kita tidak membahas itu, tapi kan kita akan melihat dari sisi kebijakan. Jadi kalau nanti Anda bisa hadir ikutin, kan sebenarnya salah satu yang kita minta itu nanti Menteri Pertanian. Jadi Menteri Pertanian ini kebijakan sawit Indonesia berkelanjutan ini ke depan seperti apa. Nah itu kita ingin mendapatkan perspektif dan bahkan komitmen dari pemerintah dari sisi kebijakan. Jadi nanti Menteri Pertanian itu yang kita harapkan untuk bisa memberikan perspektif itu supaya sawit berkelanjutan yang sudah menjadi komitmen kita semua ini ke depannya seperti apa dari sisi kebijakan ya. Jadi itu nanti bagiannya Pak Menteri Pertanian ya, karena memang beliau juga pengen hadir ya, minta hadir gitu ya. Terus kemudian yang kedua tadi, apakah kebijakan ekspor sudah kondusif ya. Jadi nah ini dia kalau kondusif apa tidak itu kan relatif ya. Jadi memang kalau saya bisa katakan gini, kondisinya sudah jauh lebih baik lah kalau saya bilang dibanding misalnya kalau kita melihat dari baseline-nya itu adalah pelarangan ekspor ya. Kan puncaknya kan pelarangan ekspor yang pada bulan Mei ya kan, pada bulan Mei dan kemudian dicabut ya pada bulan April ya. Mei apa April sih ya? Mei ya. Mei. Ya 28 April kan jadi praktis Mei itu kan tidak ada kegiatan ekspor ya. Baru dicabut kan akhir Mei. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari titik itu ya itu sebenarnya progresnya itu cukup bagus ya. Jadi misalnya saja ini kebetulan saya punya catatannya ya, misalnya pada bulan Juni ya, ini kalau kebetulan saya memang memantau khusus untuk ekspor yang dilarang pada waktu itu, yaitu HS Code 15 ya. Jadi kalau kita lihat catatan HS Code 15 yang dilarang, atau yang di-ban untuk ekspornya itu Juni ya. Juni itu sudah bisa menunjukkan angka itu 1,3 juta Juni ya. Mei memang nggak ada ekspor, cuman hampir nol lah ya. Juni 1,3 juta ya. Kemudian Juli itu ekspor untuk HS Code 15 ya, lagi-lagi saya hanya kelompok HS Code 15 ya. 2,1 juta. Agustus kemarin yang datanya baru kita rilis, mungkin ada juga sudah, tapi itu kan total ya. Nah kalau bicara HS Code 15 saja itu Agustus itu udah 3 juta. Nah artinya apa? Artinya bahwa pasca pelarangan itu terjadi kemajuan yang cukup bagus lah, at least sampai Agustus ini. Jadi, nah ini yang akan terus kita kawal dan saya pikir juga Anda mengikuti berbagai regulasi juga terus disempurnakan oleh pemerintah ya. Kemarin juga Kemendak juga baru mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan untuk lebih menyempurnakan peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Jadi apakah sudah kondusif pertanyaannya? Nah tadi relatif, yang jelas kan kita berharap ini akan terus berprogres ya. Yang penting bahwa ekspor kita ini bisa mencapai titik normal. Ya, saya bilang kalau normal itu kan 3-4 juta ya sebulan. Jadi ini sudah mendekati normal lah saya bilang. Jadi menurut saya sih tinggal kita kawal terus. Yang penting kita terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk secara bersama-sama mengawal ini dan meminimalkan dampak lah. Memang sekarang kalau saya dengar masih ada juga kesulitan mengenai vessel ya, kesulitan mengenai logistik kapal juga masih ada. Jadi, nah hal seperti ini kan memang kadang-kadang tidak sepenuhnya di dalam kendali kita ya, jadi gitu. Tapi sekali lagi bahwa kalau saya bisa update bahwa kemajuannya cukup bagus pasca pelarangan pada sejak Juni
Juli, Agustus. Kinerja ekspornya cukup bagus ya. Harga TBS, nah harga TBS itu ya jangan dibilang 2000, nggak selalu 2000, karena sebenarnya kan harga TBS itu kan tergantung dari harga CPO kan gitu. Yang penting adalah ngukurnya itu begini, harga TBS dengan harga CPO ini sudah fair belum kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kenapa kok belum 2000 atau masih di bawah 2000, nah harga CPO-nya juga berarti masih belum bagus kan gitu. Jadi nah itu makanya pada waktu itu ketika harga TBS turun, misalnya ini contoh kasus yang kita alami ya karena memang harga domestiknya yang turun walaupun harga internasionalnya naik kan gitu. Nah kenapa harga domestik turun? Karena barangnya nggak bisa keluar kan gitu. Nah, ketika kita keluarkan barangnya kan perlahan harga domestiknya naik, maka harga TBS-nya ikut naik. Jadi di harga TBS itu apakah 2000 itu rendah apa tinggi, ya sebenarnya kita lihat harga CPO-nya sudah fair apa belum. Misalnya kalau harga TBS 2000 itu ya mestinya CPO-nya ya 10.000 misalnya gitu ya. Kalau harga CPO-nya 10.000, 11.000 ya 2000 itu sudah fair lah gitu. Jadi gitu mesti melihatnya ya. Kemudian tadi ada pertanyaan strategi GAPKI bisa menggantikan kekosongan vegetable oil. Ya sebenarnya memang kan ada semacam informasi bahwa karena suplai vegetable oil di pasar global itu terganggu dengan adanya perang Ukraine Rusia, which is di sana adalah supplier cukup besar untuk sunflower kan gitu, sunflower. Maka apakah ini bisa digantungkan oleh palm oil? Nah sebenarnya sih secara ini ya bisa, tapi kan ini tidak direct ya. Contoh misalnya gini, pada waktu sunflower mengalami kesulitan ya di beberapa bulan yang lalu ya puncaknya, itu kan ternyata misalnya beberapa produsen atau beberapa manufaktur di Eropa itu kan ternyata juga kembali menggunakan palm oil misalnya ya. Jadi itu kan kasus yang saya juga baca bahwa misalnya contoh kayak supermarket di UK ya, di Inggris itu yang tadinya tidak menggunakan palm oil terus kembali harus menggunakan palm oil karena memang kesulitan supply vegetable oil yang lain ya. Itu apa namanya kalau nggak salah yang yang di UK itu supermarketnya apa namanya? Iceland. Ya, itu kan terjadi kemarin itu bahwa selama ini dia menghindari palm oil, bahkan ekstrimnya itu memboikot palm oil gitu ya. Tapi ketika kemarin terjadi kesulitan supply sunflower, dia menggunakan palm oil. Jadi intinya yang penting adalah bagaimana sebenarnya ini yang kita kasih masukan pemerintah bahwa di saat pasar global itu sebenarnya membutuhkan palm oil, di saat terjadi gangguan supply oleh vegetable oil yang lain, kita harusnya justru memberikan dorongan kemudahan supaya ekspor kita tuh lancar gitu sebenarnya kan gitu ya. Pesannya itu sebenarnya kemarin ya. Tapi kan kemudian justru kita terlalu reaktif melihat kondisi domestik sehingga ya akhirnya terjadi pelarangan kemarin. Jadi sebenarnya semangatnya harus begitu ya. Tapi ya sekali lagi bahwa ini kita sudah mulai ekspornya sudah mulai lancar kembali ya. Kemudian apakah ada transaksi selama IPOC? Ya kita tidak memantau itu, kita tidak monitor itu. Tapi sih feeling saya kan banyak istilahnya apa ya? Side meeting yang terjadi itu kan hebatnya IPOC itu kan gitu. Jadi tidak saja orang mengikuti conference di dalam ruangan, tapi ada side event yang cukup banyak gitu ya. Yang sebenarnya itu adalah pertemuan bisnis gitu ya. Saya yakin bahwa antara
penjual dan pembeli itu selalu bertemu. Saya tahu itu selalu bertemu di Bali, bikin acara dinner lah, bikin acara cafe, afternoon cafe lah segala macam. Jadi menurut saya itu adalah indikasi bahwa IPOC orang tidak saja datang mengikuti conference tapi juga dalam rangka bisnis engagement ya. Sawit untuk pangan sebenarnya sih tidak spesifik ya, karena dalam konteks Indonesia sendiri kita itu kan sebenarnya memberikan bobot yang imbang gitu ya. Jadi dalam IPOC nanti juga akan kita bahas mengenai bioenergi ya, jangan salah, karena kita ingin terus tahu bahwa kebijakan biodiesel mandate-nya Indonesia ini akan kemana ya. Jadi itu yang nanti akan dibahas, dan saya pikir dari SDM juga sudah confirm untuk menyampaikan kebijakan biodiesel Indonesia ke depan seperti apa. Jadi kita tidak hanya membahas dari aspek pangan tapi juga dari aspek energi. Bahkan saya yakin juga di dunia internasionalnya juga pasarnya sekarang dinamis, karena kan krisis yang mengancam saat ini kan termasuk krisis energi kan. Naiknya harga energi, naiknya harga pangan, jadi dan naiknya harga energi ini apakah bisa menjadi peluang ya bagi palm oil untuk biodiesel misalnya ya. Karena kalau saya lihat indikasinya itu seperti ekspor kita ke US gitu ya, itu nggak turun-turun, itu naik terus gitu ya. Jadi nah itu diduga karena salah satunya adalah untuk kegunaan untuk biofuel ya. Jadi kita bahas dua-duanya secara imbang, baik dari sisi pangan maupun dari sisi energi. Terima kasih. Saya nambahin dikit aja ya. Jadi terkait harga TBS mungkin ya, saya akan tanggapin. Pembelian harga TBS itu kan dilakukan tiap hari, dan harga itu juga memang tiap hari. Nah harga lokal itu kadang-kadang yang berlaku di pasaran itu masing-masing perusahaan itu beda gitu. Makanya tadi kenapa masih ada harga yang di bawah 2.000. Karena mungkin saat ini seperti pembelian CPO itu pembeliannya lancar. Tapi mungkin pengambilan barangnya nggak lancar. Kenapa nggak lancar? Karena yang tadi seperti yang Pak Joko jelaskan, logistik kapalnya yang masih belum menentu, sehingga itu juga menghambat pergerakan harga CPO yang ada di lokal. Makanya harga TBS itu menjadi di bawah 2.000. Saya rasa mungkin itu bisa menjelaskan kenapa harga TBS saat ini belum sampai 2.000, dan beberapa tempat mungkin ada ya yang 2.000 karena memang mungkin dia melakukan penjualannya mungkin semuanya diekspor. Tapi bagi orang yang tidak bisa mengekspor, yang tidak melakukan ekspor perusahaannya, ya mungkin membeli harga TBS-nya pasti di bawah 2.000. Itu tambahan dari saya, itu aja kali Pak. Mungkin Pak Edi. Dari saya hanya menambahkan tadi bahwa Menteri Perdagangan juga akan hadir di dalam conference ini. Nah ini juga nanti bisa memberikan gambaran mengenai kebijakan apa yang akan dengan menghadapi situasi dunia yang artinya ada resesi dunia, apakah kebijakannya akan berubah atau bagaimana. Ini juga nanti kita bisa dengarkan atau kita bisa ini di IPOC di November nanti. Saya rasa itu Pak Towan, terima kasih. Terima kasih Pak Joko, Bu Mona, dan Pak Edi. Mohon izin masih ada 2 pertanyaan terakhir, bisa ya Pak? Saya sampaikan yang pertama dari Mas Sutarsono, Koransindo. Pertanyaannya adalah apa harapan GAPKI agar industri minyak sawit nasional bisa kembali bergairah, mengingat pada acara IPOC 2022 di Bali nanti akan dihadiri oleh beberapa menteri atau pengambil kebijakan. Kemudian yang kedua dari Mas Sarno, ini pemretnya majalah Hortus. Bagaimana tanggapan GAPKI terkait dengan masih berlakunya kebijakan DMO dan DPO? Itu aja Pak. Terima kasih, sekaligus closing dari acara jumpa pers kita. Persilakan Pak Joko, Bu Mona, dan Pak Edi.
Ya, jadi Mas Darsono, jadi harapannya apa sih? Jadi saya itu baru pulang dari India. Kebetulan saya dalam bulan lalu itu saya 2 kali ke India. Dan sebenarnya saya itu kemudian mendengarkan apa sih sebenarnya aspirasi gitu ya, aspirasi dari teman-teman partner kita di India. Jadi India itu sebenarnya apa ya, kalau dibilang desperate gitu ya, kalau ekspornya ditutup gitu, itu India. Pakistan itu sudah lebih duluan, bahkan Pakistan itu datang ke sini, nemuin presiden, nemuin menteri, nemuin saya, nemuin kita semua. Intinya adalah appeal gitu ya, appeal supaya ban-nya itu ya segera diakhiri gitu pada waktu itu ya. Jadi betapa teman-teman atau partner kita di Pakistan, di India, bahkan EU ya, Eropa itu menelponin terus pemerintah itu supaya ekspornya segera dibuka pada waktu itu. Ini bukti bahwa sebenarnya memang ya mereka butuh palm oil ya, butuh palm oil. Nah, oleh karena itu sebenarnya tentu kita juga berharap agar ke depan ini ekspor kita itu lebih lancar ya, karena apapun sebenarnya kita itu surplus ya. Jadi apapun dihitung dengan cara apapun ya kita ini surplus. Kalau surplus ya memang harus ekspor gitu kan. Nah, ekspor ini mestinya ke depan nanti diberikan kemudahan ya, tidak lagi terjadi pelarangan seperti kemarin itu yang kemudian menyebabkan reaksi berbagai pihak yang sebenarnya itu jadi not good gitu ya buat Indonesia ya. Jadi saya pikir itu jadi harapan kita adalah ke depan Indonesia sebagai the biggest producer dan eksporter ini ya ekspornya ya lancar gitu ke depan, sehingga kita bisa terus membangun perdagangan ya dengan negara mitra itu makin baik gitu, dan itu sebenarnya untuk benefit Indonesia gitu, devisa, neraca perdagangan itu kan benefitnya Indonesia semua. Kemudian yang kedua dari Mas Harno, tanggapan DMO. Ya, jadi memang kita harus akui sampai hari ini DMO masih diberlakukan. Jadi ya kita sih selalu mendiskusikan ini panjang lebar, dan sebenarnya memang pemerintah itu masih masih ingin atau belum yakin gitulah bahwa nanti terjadi kembali kekurangan kekurangan feedstock untuk minyak goreng domestik. Jadi itu yang masih menjadi kekhawatiran. Saya nggak tahu apakah, padahal kan kita surplus ya, tapi oke lah ya, kita bisa pahami itu bahwa pemerintah masih memerlukan waktu barangkali untuk memastikan bahwa suplai bahan baku untuk minyak goreng itu aman gitu ya, aman dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jadi sehingga DMO tetap diberlakukan, meskipun saya evaluasi bahwa DMO-nya sebenarnya makin ringan gitu ya, makin ringan. Kalau dulu 20% ya, sekarang ini tinggal 10% lah. 1/9 itu berapa sih? 10% ya. Nah, jadi kalau dulu 20%, sekarang tinggal 10%. Jadi mudah-mudahan sih ini masih rasional lah gitu ya. Yang penting sebenarnya bukan soal 10%, yang kami sangat berharap itu adalah kemudahan dalam ekspor itu. Karena 10% itu menurut saya sih ya kecil lah, gampang lah dipenuhin. Tapi kemudian ekspornya harusnya itu bisa lebih lancar ke depan. Itu aja. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit bahwa harapan GAPKI tadi dari Pak Ketum juga, bahwa ya memang kita berharap dengan minyak sawit menjadi penopang ekonomi Indonesia yang luar biasa ya. Sekarang ini adalah sebagai eksportir terbesar di dunia dan penghasil devisa terbesar juga. Nah, ini paling tidak harus didukung dengan kebijakan yang kondusif, artinya yang mensupport untuk industri sawit Indonesia. Saya rasa itu Pak Topan, terima kasih.
Terima kasih Pak Joko, Bu Mona, dan Pak Edi, dan juga teman-teman media semua yang telah hadir pada jumpa pers dalam rangka penyelenggaraan Indonesian Palm Oil Conference 2022 yang akan kita selenggarakan di Bali pada tanggal 2 sampai 4 November 2022. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua teman-teman wartawan yang sudah berkenan hadir selama 1 jam dalam jumpa pers secara virtual ini, dan silakan teman-teman segera registrasi untuk bisa hadir meliput kegiatan Palm Oil Conference di Bali. Tentu saja ini akan jadi momen bagi kita untuk bisa bereuni dan bertatap muka setelah mungkin lebih dari 2 tahun kita hanya bisa bertatap muka secara online. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri acara jumpa pers IPOK 2022 ini dan saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.